Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri lomba dai, yang saya hormati panitia pelaksana LDK Al-Kahfi, dan seluruh peserta lomba dai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Hasnan, dari Yayasan Kuantum Sejahtera Jakarta akan menyampaikan pidato singkat dengan tema Mencetak Pemuda Rabbani di Era Bonus Demografi. Dewan juri yang saya hormati, berbicara tentang pemuda, maka itu berbicara tentang kita. Ya, aku dan kamu adalah kita. Ya, menurut WHO atau World Health Organization, anak pemuda adalah mereka yang berusia antara 10 sampai dengan 24 tahun, dan ini merupakan kombinasi daripada pengertian remaja dan anak pemuda. Indonesia dianugerahi begitu banyak penduduk. Penduduknya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam hal kepadatan penduduk setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun atau BPPN telah memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,49% setiap tahunnya. Oleh karena itu, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 sampai tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk yang berusia produktif atau lebih mudah kita sebut dengan para pemuda itu lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berusia tidak produktif. Bonus demografi ini memiliki sisi yang sangat menguntungkan apabila bisa dikelola dengan baik, namun akan berdampak negatif apabila suatu negara tidak mempersiapkannya dengan baik dan akan berdampak buruk kepada semua elemen. Sahabat dai yang Allah Subhanahu wa taala cintai, pemuda dianggap penting karena posisinya sebagai seseorang yang memiliki ide kreatif, dinamis, intelektual, terdidik, dan memiliki jiwa semangat besar dalam segala lini kehidupan. Oleh karena itu, di era bonus demografi ini, kita memiliki kesempatan dan kita memiliki peluang besar dalam mencetak pemuda-pemuda Indonesia agar menjadi pemuda-pemuda Rabbani. Apa itu pemuda Rabbani? Dari segi bahasa, kata Rabbani berasal dari kata dasar Rabb yang memiliki arti sang pencipta, sang pengatur, sang pelindung makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi imbuhan huruf alif dan nun pada akhir kata tersebut sebagai sighah mubalaghah yang memiliki makna orang yang memiliki sifat sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Pemuda Rabbani adalah pemuda yang sukses. Posisinya selalu berada dalam garis ajaran Islam, dan para pemuda ini selalu mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda Rabbani adalah pemuda yang akan selalu berada di posisi terdepan dalam menegakkan kalimatullah dan menegakkan syariat Islam. Pemuda Rabbani menjadi tauladan karena secara duniawi pemuda ini adalah orang-orang yang kaya jiwa dan unggul dari sisi ketakwaannya. Lalu apa sajakah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam mencetak pemuda Rabbani di era bonus demografi ini?
Dewan juri yang saya hormati dan sahabat dai yang saya cintai, dalam hal ini tentu kita selaku warga negara Indonesia yang memiliki populasi umat beragama Islam terbesar di dunia hingga mencapai 87,2% dari total penduduk di Indonesia, tentu harus merujuk kembali kepada panutan atau suri tauladan seluruh umat muslim dunia, yaitu Nabi Muhammad dalam mencetak para pemuda Rabbani. Jikalau kita menelusuri kembali dan merenungi sejenak kilas balik kehidupan Rasulullah saat memimpin umat Islam, sungguh gemilang dan luar biasa sekali pencapaian yang Rasulullah SAW peroleh semasa kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinannya lah terlahir para pemuda-pemuda yang hebat, cerdas, arif dan bijaksana, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bijaksana. Umar bin Khattab yang merupakan pemuda terbaik setelah Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib, pemuda yang sangat cerdas. Utsman bin Affan, pemuda yang sangat pemalu bahkan terhadap mereka sekalipun. Usamah bin Zaid, pemuda yang menjadi panglima pasukan kaum muslimin saat usianya masih 18 tahun. Dan masih banyak pemuda-pemuda hebat lainnya semasa kepemimpinan Rasulullah. Maka tidak heran jikalau mereka, para pemuda di zaman Nabi, mendapat gelar khairul qurun, pemuda terbaik sepanjang masa. Sahabat dai yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka tahapan pertama yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mencetak pemuda Rabbani adalah mengokohkan akidah dan ketakwaan para pemuda untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepadanya adalah landasan paling utama dalam mencetak pemuda Rabbani. Di dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi, di dalam hadis yang ke-21, salah seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdillah pernah meminta nasihat kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah wahai Sufyan bahwa engkau telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah engkau dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena dengan senantiasa melaksanakan ketaatan itu merupakan pengertian atau definisi daripada takwa. Takwa dan iman juga merupakan barometer utama dalam mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka, maka Allah siksa mereka dengan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maka dalam tahapan ini tentu orang tua dan tenaga pendidik khususnya harus memulainya sejak dini agar para pemuda memiliki karakter dan jati diri yang Islami. Sahabat dai yang dimuliakan Allah. Lalu tahapan yang kedua adalah menyempurnakan akhlakul karimah atau budi pekerti para pemuda. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya diutusnya aku, kata Nabi,
di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah atau budi pekerti. Dari hadis ini, para pemuda akan mengerti etika-etika apa saja yang seharusnya mereka aplikasikan di dalam kesehariannya, seperti halnya batasan-batasan dalam pergaulan, memiliki sifat norm yang tinggi, hormat kepada yang lebih tua, dan mengasihi terhadap yang lebih muda, serta etika dan adab lainnya yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan wejangan Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga di dalamnya yaitu bijak dalam memanfaatkan teknologi dan gadget yang terus berkembang di era industri 4.0 ini, di mana di era ini perkembangan Internet of Things atau IoT kian melesat. Segala informasi mengalir dalam hitungan detik dan dapat mudah diakses. Maka jika seandainya akhlakul karimah atau budi pekerti telah tertanam dan sempurna di dalam dada para pemuda, akan tercipta suatu hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik antar sesama. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu tahapan yang ketiga dalam mencetak pemuda Rabbani adalah memberikan pendidikan dan wawasan Islam kepada para pemuda. Pendidikan adalah suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda dalam segala aspek. Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan pemuda untuk mengenal, memahami, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan saling menghormati dengan agama lain dalam hubungan antar umat dan beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Tujuan pendidikan Islam yang hendak dibidik dewasa ini adalah untuk mengarahkan, membimbing, dan mendidik para pemuda untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Maka dari sini harus terciptalah sebuah kerjasama yang efisien antara pemerintah sebagai penopang sarana pendidikan dan para pemuda sebagai penerus estafet pendidikan di masa mendatang. Pemerintah terus memberikan arahan-arahan dan sarana-sarana pendidikan kepada para pemuda, dan para pemuda harus terus antusias dan semangat untuk terus menimba ilmu dan tidak bermalas-malasan. Maka jika tercipta kerjasama yang efisien tersebut, akan hadir pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang akan mensukseskan bangsa dan negara ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu 3 tahapan dalam mencetak pemuda Rabbani di era bonus demografi ini. Yang pertama adalah mengokohkan akidah dan ketakwaan para pemuda. Yang kedua, menyempurnakan akhlakul karimah para pemuda. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan wawasan Islam kepada para pemuda. Kita berharap di Indonesia mendatang akan hadir para pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda soleh yang rajin beribadah kepada Allah, dan pemuda-pemuda yang mampu mensejahterakan rakyat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.